Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari video yang bagian ketiga, berarti ini yang bagian keempat. Kita akan bahas soal ini ya. Kemarin belum sempat terbahas di video ketiga, yaitu soal untuk anuitas nilai yang akan datang. Contoh, hitung nilai yang akan datang dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun ya, mulai tahun depan apabila tingkat bunga adalah 10% per annual, berarti 10% per tahun, dan diberikan secara tahunan. Lakukan perhitungan dengan cara manual dan Microsoft Excel. Manual itu dengan rumus ya. Artinya ini hari ini, sekarang kita kan di sini ya. Ini hari ini. Hari ini saya masukkan 1 juta. Kemudian mohon maaf, nanti mulai tahun depan ya 1 jutanya. Dari di akhir tahun. 1, 2, 3, 4, mungkin 5 ya, gitu ya. Nah, nanti posisi di sini 5 tahun lagi uang kita itu akan berapa gitu ya. Kalau misalkan setiap tahun dimasukkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini J. Nah, kemudian dengan bunganya 10% ya, gitu. Oke, pastinya ini kalau pokoknya aja kan sudah 2, 3, 4, udah 5 ya. Nah, berarti pokoknya aja udah 5 juta. Berarti dengan bunganya pasti nanti lebih besar dari 5 juta ya. Oke. Oke, jawabnya kita gunakan rumus future value ya, atau FV, karena yang akan kita cari adalah nilai yang akan datang. Yaitu dengan rumus 1 plus I pangkat N ya. N itu periodenya ya. Periode pemberian bunganya karena tahunan dan 5 kali dan cuma 5 tahun berarti 5 ya. Kemudian dikurangi dengan 1 dan ini bunganya tahunan 0,1 ya. Pemberian bunganya juga 1 tahun sekali jadi 0,1, 10% dibagi 1. Oke, kemudian ini 0,1 dari 10% dikali dengan A itu kalau di tabungan ya berarti tabungannya. Kalau di kredit berarti cicilannya. Ini 1 juta ya. Oke, sehingga kita dapatkan nilai yang ini ya sebesar 6,1051 ya dikali 1 juta berarti 6.105.100 rupiah. Ya, jadi dengan menabung setiap tahun 1 juta selama 5 tahun ya nanti di periode terakhir di 5 tahun lagi uang kita akan menjadi 6.105.100 rupiah. Ya, dengan suku bunganya 10%. Nah, ini bisa ya digunakan rumus ini untuk ketika Anda misalkan berencana misalkan tahun ini saya 10 tahun lagi misalkan yang mau nikah atau apa. Saya 10 tahun lagi pengen punya uang misalkan 50 juta ya misalkan atau 100 juta gitu ya. Nah, berarti saya tiap bulannya harus tabung berapa ya gitu ya dengan tingkat suku bunga berapa misalkan diberikan. Ya, jadi kita bisa tahu ya, bisa menghitung kira-kira harus menabung per tahunnya, kalau per tahunnya harus berapa atau misalkan per bulannya harus berapa supaya nanti dapat uang yang diinginkan 10 tahun lagi. Oke, selanjutnya dengan menggunakan Excel ya, yang tadi dengan rumus yaitu dengan manual. Dengan menggunakan Excel kita tinggal cukup menggunakan fungsi FV ya, future value, singkatnya FV. Anda tinggal klik aja di fungsinya, nanti di search FV. Nah, dengan memasukkan variabel-variabel yang diketahui di soal ya. Yang pertama rate itu bunga 10% Anda masukkan. Kemudian NVAR itu adalah jumlah periode, masukkan 5. Kemudian VMT masukkan negatif sejuta ya. Kemudian VP 0 type 0 ya. Ini negatif ini artinya karena kas keluar ya. Kita kan yang menabung ya. Kita yang memberikan, kita yang menyimpan ke bank. Jadi negatif. Di diri kita ya. Kebuang uang kita kan kesimpan ke sana. Jadi min, pakai min ya. Nah, sehingga dapat sama ya, hal yang sama yaitu 6.105.100 rupiah. Jadi dengan menggunakan Excel ini selalu lebih cepat dalam perhitungan ya. Lebih cepat, mungkin bisa dalam hitungan detik kita akan dapatkan hasilnya. Begitu ya. Oke. Jadi di materi
matematika keuangan saya pikir tidak ada yang sulit. Ketika kita bisa dengan manualnya, alhamdulillah. Tapi ketika dengan manualnya sulit, mungkin minimal Anda bisa langsung dengan Excel untuk mendapatkan angkanya gitu ya. Ini penting ya, kemampuan keuangan seperti ini sangat penting buat kita. Tidak hanya matematik, untuk semua kalangan sangat penting. Ibu-ibu, anak-anak remaja, ya mungkin kalau anak-anak enggak ya. Ya maksudnya udah remaja dewasa gitu. Itu penting diketahui agar kita nanti lebih bijak ya dalam mengelola keuangan kita. Oke, selanjutnya kita lihat menghitung besarnya tabungan periodik ya. Ini sama dengan, hampir mirip dengan menghitung cicilan di pembahasan present value, nilai sekarang. Oke ya. Nah, rumusnya sama ya. A sama dengan di sini FV ya dibagi dengan SNI, kalau di cicilan kan ANI ya. Oke, ini SNI-nya sama ya, 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan I. Oke. Nah, ini cuma menurunkan aja dari rumus future value tadi ya. Oke, contoh. Ibu Aisyah ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat ia pensiun ya, tepatnya 20 tahun lagi. Kemudian ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di bank BSU. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus disisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungan adalah 19% per tahun ya, agar nanti 20 tahun lagi mendapat uang 500 juta. Oke, gunakan cara manual dan juga dengan Microsoft Excel. Oke, kita jawab dengan manual, berarti A sama dengan ya jumlah tabungan, misalnya tabungan FV per 1 plus I pangkat N min 1 per I. FP-nya nilai yang akan datangnya 500 yang diharapkan ya, 500 juta dibagi dengan 1 plus I-nya. Nah, I-nya kali kita hitung dulu ya dari 9% per tahun, karena yang ditabungnya setiap bulan berarti nanti bunganya harus dikonversi ke bulan. 9 dibagi dengan 12 ya, 0,75%. Ya. Jadi dapatlah ini ya, 0,0075. Begitu ya, tingkat bunganya. Karena yang disimpannya bulanan ya. Kemudian periodenya N-nya, N-per-nya atau N-nya sama dengan, karena dihitungnya 20 tahun, pensiunnya lagi 20 tahun, kemudian setiap bulan, satu bulannya kan 12 ya. Satu tahunnya kan 12 bulan. Jadi 12 kali 20, 240 bulan. Jadi N-nya periodenya 240. Jadi si Ibu Aisyah itu menabung sebanyak 240 kali ya, dengan disimpan. Nah, simpanannya tetap, tabungannya berapa tabungannya? Nah, tabungannya adalah sebesar ini ya, 748.629,78 rupiah. Minimal itu untuk dapat 500 juta dengan tingkat bunganya 9%. Jadi Ibu Aisyah harus menyetorkan ini, senilai ini setiap bulan selama 240 bulan atau 20 tahun. Nanti dia akan dapat uang 500 juta. Oke, itu ya cara menghitung besarnya tabungan secara periodik. Kemudian bagaimana menghitung besar tabungan? Tadi sudah ya, dengan periodik dengan Excel. Nah, sekarang dengan Excel, tadi yang dengan manualnya sudah. Nah, dengan Excel Anda cukup gunakan PMT ya, fungsi PMT pada Excel. Oke, PMT itu pokok tabungan atau pokok atau cicilan, besar tabungan atau besar cicilan. Oke, kita hitung dari mulai rate-nya ya, rate per bulannya 0,75%. Anda sih jangan simpan 9% di sini. Tapi simpannya 0,75 ya, karena bunganya bulanan, karena tabungannya juga bulanan. NPR-nya 240. Kemudian PP-nya 0, terus FV-nya, future value-nya 500 juta. Nah, ini
Kemudian TIF-nya 0 ya, karena periodenya di akhir periode dapatnya, anuitas biasa. Kalau di awal periode 1 TIF-nya ya, itu udah dijelaskan di video-video sebelumnya. Oke ya, nah ini EV 500 juta karena nanti yang akan kita dapat ya, positif enggak negatif. Nah sehingga ini dapat nilainya, nah negatif 748.629,7793. Kalau kita bulatkan jadi 78. Nah, terus kenapa Pak di sini negatif ya? Negatifnya itu karena kita akan menabung tadi ya, seperti tadi. Jadi kita akan menabung. Ya, jadi kita yang mengeluarkan, kas keluar. Jadi negatif. Tanda di sini bukan berarti uangnya negatif ya, sebagai tanda aja itu sebagai kas keluar gitu. Bukan kas masuk. Nah, jadi tetap kita tabungannya mah adalah ambil yang positifnya, 748.629,78 rupiah. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau nggak paham silakan tanyakan di grup WhatsApp ya, atau japri ke saya boleh, atau di YouTube-nya juga boleh. Oke, selanjutnya kita menghitung jumlah periode tabungan ya, N. Nah, ini juga sama dengan diturunkan dari rumus nilai yang akan datang atau future value atau FV ya, mungkin ada yang bilang gitu ya. Nah, ini sama dengan log 1 plus FV kali I per A dibagi dengan 1 log 1 plus I. Oke ya, jadi tinggal masukkan ke rumus ini. Oke, seorang pedagang berencana untuk menabung, contohnya ini ya, 1 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 200 juta. Nah, jika tingkat bunga tabungan yang ditawarkan adalah 6% per tahun, berapa lama dia harus menabung? Ya, ini mah kita udah tahu besar tabungannya 1 juta dan yang diharapkannya 200 juta. Nah, yang kita belum tahu adalah berapa lama sih tabungannya supaya kita dapat ke 200 juta. Oke, lakukan dengan cara manual dan dengan Microsoft Excel. Jawab dengan cara manual dengan rumus N sama dengan log 1 plus FV-nya 200 juta ya, dikali dengan I. Nah, bunganya. Sekarang kita lihat bunganya. Ini 6% per tahun kan? Nah, berarti kalau per bulan adalah 0,5% ya. Nah, gitu. Setengah persen alias 0,005. Dibagi dengan cicil tabungannya 1 juta. Dibagi dengan log 1 plus 0,005. Jadi totalnya 138,976 atau dibulatkan 139 bulan. Itu ya, karena ini bulanan. Nah, seperti ini ya N periodenya. Oke, untuk perhitungan Excelnya Anda bisa gunakan N-per ya, N periode. Nah, silakan dikerjakan sendiri ya. Oke, selanjutnya untuk menghitung tingkat bunga tabungan, sama seperti dengan nilai sekarang percent value ya. Anda bisa pelajari sendiri ya. Mohon dipelajari sendiri di bukunya. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ini, pengaruh pajak tabungan ya. Oke. Nah, kita yang sebelum-sebelumnya tidak memperhatikan pajak ya, tidak memperhitungkan pajak tabungan ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa di menurut undang-undang Anda boleh cek ya. Menurut undang-undang perpajakan terdapat pajak penghasilan ya, pasal 4 ayat 2 bahwa terdapat tarif PPh pajak penghasilan atas bunga simpanan tabungan sebesar 20% ya, 20% dari bunga simpanannya, bukan dari pokoknya, dari bunganya. Berarti nanti kita akan dapatkan pajaknya sebenarnya, bunganya sebenarnya setelah dipotong pajak itu 80% ke nasabahnya. Itu ya, 20%-nya ke negara ya sebagai pajak. Ya, sehingga tingkat bunga setelah pajak dihitung adalah ini, I ya. IAT disimbolkan, AT itu after tax. Pajak kan tax ya. T-nya di sini itu bukan time ya, bukan waktu, tapi singkatan dari tax, jadi pajak, jadi persentase pajaknya. Oke, kemudian dikali dengan IBT. IBT itu B itu before, jadi sebelum kena pajak. Jadi IAT itu tingkat bunga setelah pajak,
IBT itu tingkat bunga sebelum pajak. Dan T itu adalah pajak atas bunganya. Ini yang 20% ini T itu. Ya, 20% di negara kita ya. Kalau di negara lain kurang tahu. Oke, jadi jika nanti di dalam soal diminta perhitungan tingkat bunga setelah pajak, maka tingkat bunga yang digunakan adalah yang ini ya. Itu. Ya, yang realistis relevan sekarang ya dikenakan pajak ya. Gitu. Oke. Ya, mungkin di antara Anda juga ada yang baru tahu ya. Ada pajak untuk bunga. Atau mungkin ada yang udah lebih tahu dari awal. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Hitung nilai yang akan datang dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun mulai tahun depan apabila ini mulai tahun depan ini penanda untuk anuitas biasa ya. Ya, jadi di akhir periode pemberiannya apabila tingkat bunga adalah 10% di mana terdapat pajak atas bunga tabungan sebesar 20%. Oke, kita jawab ya. Rumusnya sama EP dengan yang tadi, tapi perbedaannya adalah I-nya saja. Jadi I-nya itu nanti tidak 10% ya, karena ada pengurangan dengan pajak. Jadi 1 dikurangi 20% atau lebih sederhananya Anda langsung aja 80% gitu ya. Karena pajaknya 20 dikali dengan 10%. 10% itu bunganya, bunga dari bank. Yaitu 80% itu pengurangan dari 100% ya. Harusnya kan 100% didapatnya 10%, tapi karena ada pajak jadi dapatnya cuma 80% ke kita. 80% dari 10%, jadi dapatnya 8% sehingga 0,08 ya. Artinya lebih kecil ya dengan pemotongan pajak ini bunga yang kita peroleh. Sehingga future value-nya masukannya 0,08. Oke, karena ini tahunan ya simpanannya. Nah, kemudian NPWD-nya 5 dikurangi 5, kemudian hasilnya nanti dikurangi 1 dibagi 0,08 dikali dengan setoran tabungannya 1 juta. Sehingga dapatlah nanti 5.866.600,96 rupiah. Ini kalau dengan pajak ya. Tapi kalau tanpa pajak ya lebih dari ini pasti dapatnya. Oke, next. Sekarang kita lihat perbedaan antara tingkat bunga flat dan tingkat bunga efektif. Mungkin daripada Anda ada yang baru dengar ya, tingkat bunga flat apa, efektif apa ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan KPR, kredit pemilikan rumah, terdapat skema bunga yang ditawarkan yaitu bunga flat, efektif, fix, dan floating ya. Mana yang sebaiknya dipilih? Itu misalkan ada skema pembiayaan seperti ini. Ya, mau pakai yang flat, efektif, fix, atau yang floating. Nah, pilihannya yang mana? Silakan Anda pilih dalam hati masing-masing. Ya, kita lihat yang perbedaannya ya. Apa yang dimaksud dengan bunga flat dan bunga efektif? Bunga flat itu datar ya, flat itu adalah tingkat bunga yang dihitung dari awal cicilan sampai dengan lunas itu berdasarkan pada saldo pinjaman awal. Tuh. Ya, jadi perhitungan bunganya ke saldo awal pinjaman. Ya, sehingga dari awal sampai dengan akhir sampai dengan lunas pun ya bunga yang kita bayarkan itu nilainya sama. Itu ya, karena pokok acuannya ke pinjaman awal. Itu ya. Jadi tidak ada perubahan nilai pembayaran ketika dihitung kapanpun. Sedangkan tingkat bunga efektif adalah tingkat bunga yang dihitung berdasarkan atas nilai sisa pinjaman. Ya, jadi misalkan saya minjam 10 juta. Terus setorannya 1 juta pokoknya misalkan ya. Nah, saya bulan pertama saya cicil kan. Bulan depannya 1 juta. Berarti tinggal 9 juta. Nah, kalau bunga efektif itu kita dihitungnya dari 9 juta. Jadi bukan ke 10 juta lagi. Nanti begitu semakin mendekati lunas, berarti bunganya semakin kecil ya. Dalam rupiahnya, bukan persentasenya. Tapi dalam rupiahnya nanti akan semakin kecil. Kalau persentasenya tetap, ya. Tapi pengalinya pokoknya itu jadi mengecil. Jadi dalam rupiahnya otomatis akan menjadi kecil, ya. Itu sehingga akan berkurang terus ya sampai dengan lunas, ya, akan terus berkurang. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Ini contoh perhitungan untuk bunga flat 10% dengan pinjaman pokok 120 juta.
ya, dicicil sebanyak 12 kali. Cicilan pokoknya 10 juta, 120 ya. Kemudian bunganya 10%. Ini lumayan tinggi ya, contoh aja biar mudah gitu ya. 10% dikali dengan 120. Jadi 1 juta bunganya. Nah, setiap bulan sampai dengan lunas itu bunga tetap ya 1 juta terus. Jadi total ada 12 juta bunganya sampai dengan lunas. Tapi pokok kan berkurang ya, pokok berkurang. Nah, pokok berkurang ini untuk bunga plet itu nggak pengaruh. Tidak mempengaruhi pemberian bunganya. Tetap aja bunganya mah dihitung ke sini. Ya, kemudian total cicilan tetap ya, pokok tambah bunga tetap 11 juta. Gitu. Seperti ini ya. Nah, terus sekarang kita lihat yang bunga efektif. Nah, tadi mungkin kalau di antara Anda yang udah pilih bunga plet, ya terjadi dipikir-pikir lagi ya. Karena dengan bunga efektif, lihat total pembayarannya untuk utang yang sama dengan periode waktu yang sama dengan tingkat bunga yang sama itu menghasilkan ya total bunga yang dibayar dalam rupiahnya itu lebih kecil. Ya, bunga efektif itu lebih kecil total rupiahnya. Total rupiahnya ya lebih kecil. Ini 6.500.000. Kalau yang tadi kan 12 juta ya. Nah, ini hampir setengahnya dari yang bunga plet. Gitu. Jadi total cicilan pun berubah nih. Ya. Cicilan pertama itu lebih besar 11 juta. Cicilan kedua lebih sedikit berkurang ya. Cicilan ketiga dan juga berkurang dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau saya menginginkan sama, angkanya kurang lebih hampir sama lah. Nah, kalau kita menginginkan sama, maka bunga plet dengan bunga efektif, buat bunga pletnya itu persentasenya lebih kecil. Setengahnya daripada bunga efektif. Contoh, tadi kan bunga efektifnya 10% ya. Itu total pembayaran bunganya 6 juta. Nah, kalau saya ingin dapat yang hampir 6 jutaan juga, berdiri dengan bunga plet itu dia harus setengahnya dari 10%, yaitu 5%. Coba lihat. Dengan 5% total bunga yang dibayarkan itu cuma 6 juta ya. Nah, cuma 6 juta. Berarti hampir sama ya dengan yang efektif. Nah, jadi dengan demikian bunga plet itu nanti dapat disimpulkan bahwa mendapat total bunga yang hampir sama, maka tingkat bunga plet itu harus setengah dari bunga efektif. Ya. Atau bunga efektif itu 1,5 sampai 2 kali lipat dari bunga plet persentasenya. Ya, jadi kalau misalkan bunga pletnya 5%, berarti nanti bunga efektifnya itu 10%. Ya. Bunga plet 7%, berarti bunga efektifnya itu 14%. Nah, makanya nanti kalau tingkat bunganya sama, misalkan sama-sama 10%, plet 10, efektif juga 10. Nah, kalau begini gimana? Ya kalau begini lebih baik Anda sebagai peminjam pilih yang efektif. Ya, karena tadi sudah dibuktikan ya. Total pembayarannya lebih sedikit. Nah, dengan efektif. Nah, tapi kalau misalkan perbandingannya gini, pletnya misalkan 7%, ya kan? Terus efektifnya 10%. Nah, mana yang dipilih? Ya, lihat ini. Kalau efektif 10 berarti pletnya harusnya kalau mau mendekati yang sama, pletnya harus 5% ya. Nah, tapi di sini 7%, berarti lebih gede dari 5%, berarti tetap nanti yang lebih untung yang ini, gitu ya. Yang 10% kalau dibandingkan 7. Kecuali kalau pletnya itu 4, di bawah 5. Nah, kalau di bawah 5 pletnya berarti pilih yang plet. Pas sama dengan 5 aja pilih plet. Oke ya, 1 sampai dengan 1,5 sampai dengan 2 kali lipat. Oke, untuk bunga efektif seperti ini dan plet seperti ini perbedaannya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya ya. Selanjutnya, bagaimana lagi dengan bunga fix dan bunga floating? Bunga fix, ya, bunga fix itu adalah bunga yang tetap selama pinjaman sampai dengan lunas. Persentasenya ya, persentasenya itu tetap. Jadi kalau misalkan dikenakan bunga 6%, jadi dari awal
menyicil cicilan pertama sampai dengan lunas itu sama 6%. Tapi kalau floating, nah ini rada ngeri juga nih. Kalau floating itu bisa naik turun bunganya sesuai dengan bunga di pasar atau bunga yang dikeluarkan pemerintah. Misalkan cicilan pertama itu bunganya kenanya 1% per bulan. Nah bisa jadi setelah 3 tahun kalau bunga di pasaran naik bisa jadi Anda bayarnya 3%. Otomatis uangnya akan lebih besar kan. Gitu ya. Nah, jadi Anda bisa mempertimbangkan dari sekarang mau pakai fix atau floating. Nah, mungkin lebih enak fix karena floating itu cenderung naik. Bunga di kita kan cenderung naik ya. Nah, terus selanjutnya setelah tahu fix bunganya mau pakai flat atau efektif. Ya berarti efektif ya. Biar lebih mudah. Untuk tingkat bunga yang sama ya. Kecuali tadi ya, udah dihitung persentasenya. Oke, sekian untuk pertemuan kelima ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Anda bisa menyimak ini dan bisa mempelajari dan bisa memahami. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan ke-6 itu akan dikelompokkan dan diberi tugas. Tugasnya saya share, kelompoknya siapa-siapa aja, saya share di grup WhatsApp. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.